Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilis Mutiarum, NPM 2021030385. Saya dari jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri UIN Raden Intan Lampung. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari dosen pengampu Rudi Santoso SH IMH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pemerintahan yang Baik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pemerintahan yang baik. Di sini pemerintahan yang baik sendiri menurut World Bank adalah manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab atau sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran, dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhan swasta aktif atau aktivitas swasta. Di sini juga adapun peraturan atau pemerintahan penerapan yang baik pada nomor 101 tahun 2000. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan efisien atau transparansi. Ada pula karakteristik dari good governance menurut UNDP sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adanya aturan hukum. 2. Partisipasi dari masyarakat. Yang ketiga, ada aturan hukum tanpa pandang bulu. Dan yang keempat, pemerintahan bersifat transparan. Dan pemerintahan berorientasi pada konsekuensi untuk mencapai kesepakatan, yaitu menerapkan prinsip yang baik. 2. Pemerintahan bertindak secara efektif dan efisien. 3. Selagi keputusan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Penyelenggaraan pembagian bersifat strategis. 5. Adanya kesaling keterkaitan dan kebijakan. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Amanda Rahayu, NPM 2021030212. Saya dari jurusan Muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah, dan saya dari Universitas Negeri UIN Raden Intan Lampung. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Prinsip-prinsip pemerintah yang baik. 1. Keterbukaan dan transparansi. Openness and transparency. Didefinisikan sebagai upaya organisasi pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi secara legal dan dapat dirilis secara akurat. Contohnya yaitu penyediaan akses secara online terhadap produk-produk hukum pemerintah di jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 2. Bertanggung jawab melaksanakan responsibel adalah tindakan pemerintah dalam melayani masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas. Contohnya yaitu penyediaan layanan publik online dengan SOP atau standar operasional produk dan standar kualitas pelayanan. 3. Responsif, yakni respon pemerintah terhadap masyarakat pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat. 4. Bertanggung jawab, accountable, pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun secara organisasi. 5. Adil adalah kualitas setiap keputusan yang diambil, peraturan, prosedur, tindakan, dan layanan yang disediakan pemerintah. Menghargai keberagaman sebagai aset dan mengupayakan persatuan masyarakat. Contohnya, kebijakan pemerintah Rusunawa, kebutuhan rumah rakyat kecil, pembangunan infrastruktur jalan,
kesehatan, dan ekonomi hingga ke pelosok-pelosok desa. Nama Renaldi Derian, NPM 2021030207. 6. Partisipatif. Didefinisikan sebagai pelibatan pemangku kepentingan dalam proses-proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program-program pemerintah. 7. Bebas korupsi. Adalah komitmen sekaligus tindakan mencegah peluang dan tindakan korupsi dalam program-program pemerintah seperti pembangunan sistem budgeting, konsultasi dengan BPK, KPK, atau BPKP dalam perencanaan dan pelaksanaan program. 8. Efisien dan efektif. Adalah pengoptimalan pemanfaatan sumber daya pemerintah dengan memastikan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah dan menerapkan metode manajemen yang tepat. 9. Kepastian dan supremasi hukum, yakni memastikan semua keputusan dan kegiatan pemerintah dengan dilaksanakan dalam berdasarkan peraturan yang berlaku. 10. Inovasi dan kesediaan untuk berubah lebih baik, yakni komitmen untuk senantiasa mencari inovasi-inovasi solusi permasalahan pemerintahan dan masyarakat yang ada dengan memanfaatkan teknologi terkini, kemauan belajar dari pihak-pihak lain, dan pembangunan lingkungan kerja yang membangun tekad untuk terus berubah lebih baik. 11. Pembangunan berkelanjutan. Adalah prinsip, kebutuhan, dan keberlangsungan generasi berikutnya harus menjadi pertimbangan keputusan, peraturan, dan aktivitas pemerintahan daerah saat ini. Nama saya Nafran Nagisa Putra, NPM 2021030214. Pemerintahan yang baik, gerakan anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, dari kata kerja corrumper, yang bermakna busuk atau rusak. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik atau politis maupun pegawai negeri, seorang pemimpin dalam organisasi atau perusahaan yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang didekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik atau organisasi yang dipercaya kepada mereka. Adanya kesempatan tertentu menjadi pemicu dilakukannya tindakan korupsi. Kurangnya pengontrolan atau pengawasan juga menjadi salah satu penyebab tindakan penyelewengan sejumlah dana dalam sebuah organisasi atau instansi. Penerapan good governance, yaitu pemerintah yang baik, melibatkan pemerintah atau pihak swasta dan masyarakat dinilai sebagai langkah bijak dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Good governance harus dijadikan sebagai identitas utama organisasi, sebab ke-10 prinsip yang ada di good governance merupakan UNDP yang sangatlah tepat. Adapun ke-10 prinsip good governance tersebut, yang pertama partisipasi masyarakat, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga rule of law, yang keempat transparansi, yang kelima keadilan, yang keenam responsif, yang ketujuh visi yang strategis, yang ke-8 berorientasi, dan yang ke-9 efektiva, dan yang ke-10 ada efisiensi. Bulan menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. Ciri atau karakteristik dari good governance menurut UNDP sebagai berikut. Yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adanya partisipasi masyarakat, yang kedua adanya aturan hukum yang adil tanpa pandang bulu, yang ketiga pemerintahan bersifat transparan, yang keempat ada pemerintahan mempunyai daya tanggap terhadap berbagai pihak, yang kelima ada pemerintahan berorientasi pada konsensus untuk mencapai kesepakatan, yang keenam menerapkan prinsip keadilan, yang ketujuh ada pemerintah
bertindak secara efektif dan efisien. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, baik sengaja ataupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.